Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Derita hidup seorang gendik di zaman Hindia Belanda. Wanita menjaga gundik berharap hidup lebih baik, namun malah mendapatkan kekejaman dari sang tuan. Bahkan seorang tuan dijatuhi hukuman cambuk. Di zaman kolonial Belanda, pergundikan kerap dipandang sebagai solusi untuk lepas dari kemiskinan maupun meningkatkan status sosial. Tak heran bila sejumlah wanita memutuskan menjadi gundik bagi orang-orang Eropa maupun warga bebas. Meski ada yang menganggap tabu dan melanggar norma, praktik pergundikan marak menjadi laki-laki imigran Eropa. Tidak ada kendala untuk mengambil seorang wanita lokal sebagai gundik. Terlebih menurut Tin Holling dalam cerita kaum perempuan di Hindia Belanda dalam era VOC, laki-laki Eropa yang hendak melakukan pernikahan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah VOC. Karena keadaan itu, banyak laki-laki yang tak pernah mengawini perempuan Asia, melainkan hidup dengan sebagai gundik atau nyai. Hubungan pergundikan umumnya tak didasari cinta, melainkan sebutan dilayani dan melayani. Atas dasar itu, para wanita lokal Jawa umumnya masih berusia muda yang menjadi pengurus rumah tangga pada praktiknya tergiring pada pergundikan. Nyai Ontosoroh dan kisah pergundikan di Hindia Belanda. Namun harapan mendapat hidup lebih baik melalui pergundikan seringkali hanya mimpi belaka. Kekerasan, pelecehan, hingga perlakuan sewenang-wenang justru harus diterima para wanita yang terjerat pergundikan. Salah satu contohnya ditulis Hendrik, yang mengisahkan perlakuan sewenang-wenang seorang warga bernama Abram Dias kepada gundiknya yang membuatnya dijatuhi hukuman berat pada tahun 1691. Abram Dias dijatuhi hukuman cambuk berat yang dilaksanakan di belakang balai kota. Kabinet yang bersangkutan nyaris setiap hari mencaci maki, mengancam dan memukul perempuan kulit hitam atau sawo mateng Jawa. Sudah yang pernah menjadi gundiknya, tetapi kemudian dicampakannya nasib buruk yang menimpa Jubika van Batavia, gundik seorang warga bernama Frans de Koes. Selama 10 tahun menjadi gundik, Jubika kerap mendapatkan perlakuan kasar dan kejam dari de Koes. Perempuan malang itu bersama anak-anaknya sering mengungsi ke rumah kenalan setiap de Koes yang pemabuk dan penjudi membuat ulah. Namun setiap kali Jubika pulang, ia harus menerima kekejaman yang lebih berat. Nyai dalam kekuasaan patarki, kasus-kasus kekerasan tersebut menunjukkan bagaimana posisi seorang gundik dalam hubungan dengan sang tuan. Menurut Rek P. dalam Nyai Pergundikan Hindia Belanda, meski seorang gundik menjalani kehidupan dengan tuannya, mengatur urusan rumah tangga, tinggal bersamanya, maka dengannya, menemaninya, dan tidur bersamanya, ia kerap dipandang tidak memiliki derajat yang sama seperti tuannya.
Oleh karena itu, menjadi seorang gundi juga dapat diartikan menjadi pekerja maupun komoditas yang nasibnya ditentukan oleh sang tuan. Sepanjang abad ke-19, banyak orang Eropa yang terus menggunakan julukan-julukan yang menghina secara terang-terangan. Julukan paling halus yang umumnya dikatakan adalah pembantu rumah tangga pribumi. Penambahan kata bumi sebenarnya sudah aneh dan tidak perlu. Pada waktu itu jelas tidak ada pembantu rumah tangga Eropa di dalam koloni. Di samping itu, para gundi juga kerap disebut dengan mebel atau perabot atau barang inventaris. Sebutan ini dapat diartikan secara harafiah karena dalam pelelangan yang dilakukan orang Eropa yang akan pindah atau kembali ke negeri asalnya, para gundi juga ikut dilelang sebagai bagian dari inventaris mereka. Para gundi juga tidak memiliki hak secara resmi. Dengan demikian, ia tidak bisa menuntut kemana-mana. Selain itu, ia juga tidak bisa menuntut hak atas anak-anak yang lahir dari pergundikan. Menurut Regi, peraturan itu ditetapkan secara hukum dalam pasal 40 dan 354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1848. Di dalam peraturan tersebut juga dicantumkan bahwa seorang gundi tidak dapat menuntut perwalian apabila suaminya meninggal. Dengan demikian, bila tiba saatnya untuk pergi, maka ia akan pergi dalam keadaan yang sama ketika pertama kali datang, yaitu dengan tangan hampa, kecuali jika sang laki-laki bersedia untuk membuat perjanjian dengannya. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Mau bahas tentang sejarah mana? Kalian bisa request di kolom komentar.